Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang lagi viral. Sebelumnya aku sudah membuat jenis kue yang sama banget kayak kue ini, namun dengan rasa yang berbeda. Antara lain rasa coklat, rasa tiramisu, dan rasa coklat keju. Dan sekarang akan aku buat dua varian rasa, antara lain rasa pandan keju dan rasa rose keju. Seperti pada resep-resep sebelumnya, resepku kali ini juga super mudah, ekonomis, dan tentunya rasanya enak banget. Teman-teman harus simak sampai selesai videonya biar nanti gagal. Pertama, akan aku siapkan wadahnya terlebih dahulu. Lalu aku masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Pastikan telur yang kamu gunakan masih fresh agar mengembang dengan sempurna kuenya. Setelah itu, tambahkan 185 gram gula. Lalu tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier. Aku pakai SP, tapi kalau teman-teman pengen pakai ovalet atau TBM boleh banget ya. Setelah itu, bahan-bahan ini semuanya akan kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga pucat, kental, dan mengembang. Jika adonannya sudah pucat dan mengembang seperti ini harus tetap dilanjutkan memixernya hingga benar-benar kental seperti ini ya. Adonannya pun akan cukup kaku dan akan meninggalkan jejak ketika kita angkat seperti ini. Lalu lanjutkan kita tambahkan 230 gram terigu. Aku pakai tepung terigu serbaguna dan sebelumnya aku ayak seperti ini biar nggak ada yang bergerindil. Terigunya ini akan aku masukkan setengah dulu, lalu kita seling dengan memasukkan santan. Tapi sebelum memasukkan santan, pastikan dulu tepung terigunya sudah kamu campur dengan baik. Cukup gunakan mixer dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur seperti ini, baru kita masukkan santannya. Ini santannya aku masukkan setengah juga, lalu kita mixer lagi hingga tercampur rata. Setelah itu, kita akan masukkan sisa tepung terigu dan santan. Oh ya, selama proses mengadon ini, teman-teman bisa sambil menyiapkan kukusannya ya. Jadi setelah adonannya siap, maka bisa kita langsung masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Oh ya, untuk santannya sendiri, aku di sini menggunakan santan instan sebanyak 100 gram, lalu dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Jika seluruh tepung terigu dan santannya sudah masuk dan sudah menjadi adonan yang homogen seperti ini, bisa kita tambahkan maizena sebanyak 20 gram. Untuk menonjolkan rasa santannya, bisa kita tambahkan seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder untuk membuat kue ini mengembang dengan cantik. Di sini aku menggunakan baking powder double acting ya. Setelah itu, bisa kita aduk rata kembali dengan kecepatan rendah aja hingga tercampur rata seperti ini. Setelah itu, adonannya akan aku bagi dua karena akan aku kasih dua rasa ya. Aku bagi dua sama rata dengan berat adonan masing-masing sekitar 400 gram. Adonan yang satu ini aku beri pasta pandan sebanyak setengah sendok teh. Untuk yang kedua, aku beri pasta rosen sebanyak setengah sendok teh juga. Kalau teman-teman merasa kurang pastanya, bisa tambahkan sesuai dengan selera ya. Oh ya, kalau teman-teman ingin membuat rasa lainnya, bisa banget menggunakan resep ini, tinggal mengganti pasta yang digunakan. Misalnya, jika teman-teman ingin membuat rasa vanila, tinggal mengganti pastanya dengan pasta vanila, atau jika ingin stroberi, bisa mengganti pastanya dengan pasta stroberi. Ini aku menggunakan loyang tulban ukuran 12,7 cm, lalu kita oles permukaan loyang ini dengan minyak sampai rata seperti ini. Setelah itu, bisa kita tuangkan adonannya hingga 3/4 cetakan. Untuk satu resep kue ini, kita akan mendapatkan 4 loyang tulban ukuran kecil. Selain menggunakan loyang dengan bentuk seperti punyaku ini, teman-teman juga bisa menggunakan loyang dengan model lainnya. Dan ini kukusannya sudah aku panaskan tadi dan sudah cukup panas seperti ini tandanya bisa kita masukkan kuenya. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan baking powder yang tidak double acting, teman-teman harus langsung masukkan ke dalam kukusan ya. Kue ini kita akan kukus selama 30 menit dengan api sedang hingga matang. Jika teman-teman menggunakan panci dengan tutup datar, bisa lapisi tutup pancinya dengan kain ya, agar uap airnya tidak menetes. Setelah 30 menit, kuenya sudah matang dan sudah mengembang seperti ini. Bisa teman-teman tes tusuk juga dulu seperti ini ya. Kalau misalnya sudah tidak ada yang menempel, maka ini sudah siap untuk diangkat. Lalu kuenya akan kita dinginkan dulu sampai sama dengan suhu ruang.
Sambil menunggu kuenya dingin, bisa kita siapkan saus kejunya. Kita masukkan 400 ml susu dalam panci. Ini aku pakai susu UHT biasa, tapi kalau teman-teman ingin pakai susu bubuk boleh ya, tinggal diencerkan dengan air. Lalu tambahkan 20 gram gula dan tambahkan 5 lembar sekitar 80 gram keju cheddar slice. Selain pakai keju slice, bisa teman-teman ganti juga dengan spread cheese. Tapi di sini aku kurang merekomendasikan menggunakan keju cheddar parut karena kurang bisa larut sempurna walaupun dipanaskan. Lalu aku tambahkan juga 30 gram maizena untuk mengentalkan sausnya. Dan setelah diaduk rata, kita bisa masak hingga mendidih saus ini sambil terus diaduk ya, agar tidak ada yang bergerindil. Oh ya, tadi aku lupa menambahkan garam. Ini aku tambahkan 1/4 sendok teh garam biar makin gurih rasa sausnya. Lanjutkan mengaduk hingga benar-benar mendidih seperti ini. Nah, jika kita menggunakan keju slice atau keju oles, ini hasil sausnya ya, akan terlihat halus seperti ini. Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin, dan bisa teman-teman aduk kembali hingga margarinnya larut dan tercampur rata pada sausnya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman hanya punya keju cheddar parut, masih tetap bisa digunakan ya kejunya, namun sausnya benar-benar harus disaring hingga halus. Agar nanti saus yang kita hasilkan benar-benar creamy dan lembut seperti ini. Dan ini aku aduk kembali walaupun sudah diangkat dari atas kompor sampai uap airnya berkurang agar tidak tercipta kulit di atas sausnya. Setelah cukup hangat, ini aku masukkan sausnya ke dalam piping bag atau plastik segitiga agar lebih mudah mengaplikasikan di atas kuenya. Selanjutnya, jika kuenya sudah cukup dingin, bisa kita langsung keluarkan kuenya dari loyang. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, kuenya dengan mudah keluar dari loyang. Dan hasilnya pun cantik dan mulus banget. Selanjutnya kita beri saus kejunya di dalam bolongannya seperti ini, lalu diratakan di atasnya. Dan biar lebih cantik dan terkesan seperti meleleh, bisa kita ratakan dengan sendok seperti ini ya. Teman-teman bisa menuangkan saus kejunya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau aku kira-kira cukup segini aja. Sesuai dengan yang aku gunakan ini, maka saus kejunya bisa kita gunakan untuk sekitar 5-6 loyang kue ukuran mini seperti ini. Setelah itu, ini kuenya aku tambahkan topping keju cheddar parut, biar cantik dan makin menggugah selera. Dan ini dia cake lava keju pandan dan cake lava rose Bandung keju sudah siap untuk disajikan. Oh ya, BTW kalau teman-teman belum tahu rose Bandung itu apa? Rose Bandung adalah rasa yang populer di Malaysia, yaitu campuran antara susu dan sirup rose atau mawar. Paduan rasanya ini sangat unik dan enak banget. Dan sekarang yuk kita cobain gimana kuenya. Wah, saus kejunya meleleh banget ya. Ini sekarang aku cobain dulu yang rasa pandan. Saus kejunya juga aku tambahin karena benar-benar aku suka banget sama saus keju ini. Untuk teksturnya sendiri ini lembut banget, manis gurih dari santannya pas banget. Walaupun kue ini terbuat hanya dari 2 telur, teksturnya tetap fluffy dan mengembang seperti ini. Dan sekarang kita akan coba rasa rose Bandung. Aku pribadi suka banget sama rasa rose Bandung ini, karena selain enak, aroma kuenya pun wangi banget. Beneran deh teman-teman harus cobain kue ini di rumah, karena memang buatnya semudah itu dan hasilnya enak banget. Dan dengan bahan-bahan yang ekonomis, kue ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan kamu yang terbaru. Untuk contoh perhitungan modalnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.